Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi laut melimpah. Kondisi perairan Selat Madura yang masih baik serta luasnya daerah tangkapan yang mencapai 120.000 km menjadi salah satu faktor pendukungnya. Jika laut sedang bersahabat, hasil dari satu kapal bisa pulang membawa lebih dari 40 keranjang, di mana masing-masing keranjang bisa memuat 35 sampai 40 kg ikan segar. Setiap ikan tangkapan yang datang tak pernah lama tinggal di pelabuhan perikanan Mayangan ini. Semua langsung ludes dibawa para pembeli. Tentu saja karena ikan-ikan ini tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal, namun juga rutin dikirim ke luar daerah seperti Malang, Pasuruan, dan Jember. Salah satu jenis ikan yang banyak ditangkap di perairan Selat Madura adalah ikan dari keluarga gobi yang disebut ikan jenggele oleh masyarakat lokal. Bila dibandingkan ikan-ikan laut lainnya, jenggele memang kurang digemari. Salah satu alasannya karena duri-durinya kasar yang banyak terdapat di serat daging jenggele. Biasanya, ikan jenggele hanya digunakan sebagai bahan campuran siomay atau diolah menjadi ikan asin. Supaya ada variasi olahan, bersama ibu-ibu kelompok Guyup Makmur, aku akan mengolah ikan jenggele menjadi lauk baru. Ikan jenggele biasa disebut juga dengan ikan blusu, ikan balak, ataupun gabus laut. Banyak yang mengatakan ikan berdaging putih ini rasa dan teksturnya mirip dengan ikan tenggiri. Itulah mengapa di beberapa rumah produksi, ikan jenggele kerap digunakan sebagai campuran siomay maupun kerupuk ikan tenggiri untuk menekan harga jual. Namun, di tangan-tangan kreatif para ibu Guyup Makmur mampu menjadikan produk beragam dari ikan jenggele. Salah satunya tempe mendol jenggele khas Kota Probolinggo. Sementara aku membersihkan ikan, Ibu Umi menyiapkan bumbunya. Bahan yang digunakan sangat sederhana, mirip dengan bahan pembuat perkedel seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan merica. Namun, bedanya ada campuran terasi udang pada adonan mendol agar lebih gurih. Semua bahan ini lantas dicampur dan dihaluskan. Untuk melunakkan duri-duri yang mengganggu, daging ikan harus dipresto terlebih dahulu. Dengan uap bertekanan tinggi pada alat presto, duri-duri akan lunak dan nantinya bisa ikut diolah bersama daging. Hanya saja duri bagian tengah yang masih harus dipisahkan. Sambil menunggu proses presto berjalan, aku pun mengambil bahan utama dalam pembuatan kuliner mendol, yakni potongan-potongan tempe yang sudah selesai dikukus. Sebelum diolah lebih lanjut, tempe kukus ini harus dihancurkan terlebih dulu agar mudah dicampur. Di daerah lain, seperti Kota Malang, biasanya tempe yang sudah dikukus akan didiamkan dulu selama 1 malam. Bau khas tempe yang sudah menjelang busuk justru dianggap lebih nikmat. Tempe-tempe halus ini lantas dicampur dengan bumbu inti sampai merata. Bagi yang ingin merasakan sensasi masam pada hasil tempe mendol, adonan ini bisa didiamkan hingga 6 jam agar terjadi proses fermentasi. Meski daging dan duri sudah lunak, namun masih saja ditemukan duri-duri besar yang biasanya berasal dari bagian sirip ikan. Tentunya duri-duri ini harus segera dipisahkan agar tidak tercampur adonan nantinya.
Setelah tempe bercampur dengan bumbu, kini daging jenggelek pun ditambahkan. Semua diremas sampai menjadi adonan yang lembut. Biasanya, tempe mendol khas Jawa Timur berbentuk elips atau sesuai dengan kepalan tangan. Namun kali ini, Ibu Umi membuat beragam bentuk tempe mendol agar tampilannya lebih unik dan menarik. Setelah masuk ke minyak panas, tempe mendol jenggelek digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Bagi yang suka mendol kering, proses goreng bisa terus dilanjutkan hingga tempe mendol berwarna kehitaman. Setelah matang, tampilan tempe mendol betul-betul menggoda untuk dicicipi. Aroma bumbunya yang kuat, tak sabar membuat aku ingin menyantapnya. Ayo, mendol jenggeleknya sudah matang. Oh iya. Nah, ayo Bu, dicicipi Bu, mendolnya. Rasa mendol tempe jenggelek hangat memang tiada duanya. Bagian luar mendol yang renyah bercampur dengan tekstur bagian dalam yang lembut menciptakan kombinasi sempurna. Ditambah pula cita rasa bumbu yang menyatu serta gurihnya jenggelek. Mendol yang satu ini cocok bila disajikan sebagai padanan nasi hangat. Protein nabati dari tempe bercampur dengan protein hewani ikan jenggelek tentu menambah istimewa makanan yang satu ini. Dan juga mendol jenggelek ini bisa dijadikan salah satu produk khas Probolinggo guna meningkatkan nilai ekonomis ikan jenggelek.